Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Budi Kristiani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil proposal yang saya buat dengan judul Penggunaan Media Pembelajaran Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Pada latar belakang kali ini, saya akan membahas mengenai masih menggunakan media yang biasa. Yang kedua, sikap pasif siswa selama pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengalami kebosanan dan rasa jenuh saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil belajar dalam materi IPS masih sangat rendah. Dalam melihat berbagai permasalahan tersebut, di sini kita dapat memilih media yang dapat diterapkan dalam meningkatkan hasil belajar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya memilih media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual merupakan media yang di kalangan siswa dapat membantu belajar secara mandiri. Apalagi untuk siswa kelas 4, media ini sangat mempermudah mereka memahami pembelajaran tersebut. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, siswa dapat belajar materi terlebih dahulu, sehingga siswa akan lebih paham ketika guru akan menjelaskannya. Nah, di sini juga terdapat rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah penggunaan media pembelajaran audiovisual dapat meningkatkan pemahaman dalam materi di mata pelajaran IPS? Yang kedua, juga apakah dengan penggunaan media pembelajaran audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 4 SD? Lalu pada tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran audiovisual terhadap peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran IPS siswa SD. Kajian teori yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran. Juga terdapat ciri-ciri umum media pembelajaran. Yang kedua, media audiovisual yaitu terdiri dari satu, pengertian media audiovisual. Yang kedua, langkah-langkah dalam penggunaan media audiovisual. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual tersebut. Yang ketiga, pemahaman tentang meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, pada pengertian media pembelajaran, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang berarti tengah, perantara, dan pengantar. Sedangkan dalam bahasa yang lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerliach dan Ellie, bahwa media apabila dipahami secara garis besarnya adalah manusia, materi, atau sikap. Sedangkan pada kata pembelajaran dapat diartikan sebagai kondisi untuk membuat seseorang melakukan kegiatan belajar. Nah, maka media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar untuk menekankan pada software atau perangkat lunak dan hardware atau perangkat keras. Lalu, untuk ciri-ciri umum media pembelajaran, yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa untuk dikenal sebagai hardware atau perangkat keras. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu
pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio dan televisi. Dapat digunakan juga kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, OHP, atau perorangan, misalnya modul, komputer, radio tape atau kaset, video recorder. Yang ketujuh, sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan manajemen yang berhubungan dengan penerapan suatu ilmu. Lalu, untuk pengertian media audiovisual, menurut Sanjaya 2010 halaman 172, dalam Mulyadi 2018 adalah jenis media yang mengandung unsur suara, unsur gambar. Misalnya rekaman video, rekaman film, slide suara, dan lain sebagainya. Dan diuji oleh Arsyad 2010 halaman 81 dalam Mulyadi 2018, media audiovisual berarti bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, pendapat atau gagasan yang dikemukakan. Media audiovisual adalah media pengajaran dan media pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga siswa dalam waktu proses belajar mengajar berlangsung. Nah, langkah-langkah media audiovisual yang pertama, tahap persiapan adalah langkah ini meliputi persiapan bagi guru dan siswa. Guru menetapkan segala persiapan yang terkait dengan media, mempersiapkan siswa dalam menerima program yang disajikan sehingga mereka dapat mengetahui apa yang mereka terima serta pengalaman-pengalaman apa yang mereka terima. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, guru memandu siswa melihat dan mendengar, mengamati secara seksama yang ditayangkan pada layar LCD, menghubungkan apa yang mereka lihat, dengar, dan amati, dan mengkaitkannya dengan materi. Yang ketiga, tahap lanjutan. Tahap ini yaitu kegiatan lanjutan yang dilakukan dalam bentuk diskusi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran audiovisual. Menurut Hujair, Aha, Sanaki 2013 halaman 19, dalam Wiwin Hendrawan 2017, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual, yaitu dapat menyajikan objek belajar secara konkret atau pesan pembelajaran secara realistis, sehingga sangat baik untuk menambah pengalaman belajar. Sifatnya yaitu audiovisual, sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan dapat menjadi pemacu atau memotivasi pembelajar untuk belajar. Sangat baik untuk pencapaian tujuan pembelajaran psikomotorik, mengurangi kejenuhan belajar, terutama jika dikombinasikan dengan teknik mengajar secara ceramah dan diskusi persoalan yang ditayangkan, menambah daya tahan ingatan atau retensi tentang objek belajar yang dipelajari pembelajar, portabel dan mudah didistribusikan. Nah, untuk pemahaman tentang meningkatkan hasil belajar, yaitu penggunaan media pembelajaran yang bervariatif,
dapat berpengaruh terhadap minat, motivasi, serta hasil belajar. Hasil belajar adalah faktor utama dalam pembelajaran. Dengan hasil belajar akan dapat mengetahui materi yang disampaikan guru dapat dipahami atau tidaknya oleh siswa tersebut. Oleh karena itu, dalam meningkatkan hasil belajar IPS, guru harus mampu menguasai dan mengembangkan berbagai cara mengajar yang lebih variatif dan kreatif. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar IPS adalah menggunakan media audio visual itu. Metode penelitian yang saya pakai, penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh seorang guru untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Teknik pengumpulan datanya, metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode tersebut adalah dengan observasi, tes, dan juga dokumentasi.